Hello guys, welcome back to Reviews. Alur film menarik yang akan saya ceritakan adalah tentang tante-tante cerdas yang dapat memanfaatkan peluang untuk mendapatkan jutaan dolar. Kisah ini dimulai dari seorang wanita yang baru keluar dari penjara selama 5 tahun. Membentuk tim berjumlah total 8 orang yang akan melakukan pencurian besar terhadap berlian senilai lebih dari 150 juta dolar atau setara dengan 2 triliun rupiah. Simak ceritanya sampai selesai. Di awal cerita memperlihatkan seorang wanita bernama Deborah atau nama panggilannya Debbie yang sedang diwawancara di sebuah penjara. Wawancara ini adalah prosedur yang dilakukan bagi tahanan yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Akhirnya Debbie pun keluar dari penjara. Setelah keluar dari penjara, akhirnya dia mulai melancarkan aksinya yang merupakan bakat terpendamnya. Dia pergi ke salah satu tempat perbelanjaan bagian kosmetik. Kemudian dia mengambil beberapa barang dan menuju ke kasir. Modus yang dilakukannya adalah berpura-pura ingin mengembalikan barang-barang yang sudah dibelinya 1 minggu yang lalu. Si kasir pun menyampaikan bahwa dia harus menunjukkan bukti pembayaran atau memberikan kartu kredit yang digunakannya. Padahal hal itu tidak pernah terjadi. Debbie mengatakan kepada kasir itu bahwa dia tidak jadi mengembalikan barang-barang tersebut. Si kasir pun memberikan tas belanja kepada Debbie, dan Debbie akhirnya dapat membawa barang-barang keluar dari toko tersebut tanpa membayar sama sekali. Kemudian tujuan selanjutnya adalah sebuah hotel mewah. Dia juga mencari cara agar dapat menginap di hotel itu secara gratis. Debbie menguping pembicaraan salah satu tamu yang sedang check out ke bagian front office bernama Monica. Setelah tamu tersebut meninggalkan hotel, Debbie mulai melancarkan aksinya kembali. Dia menelpon Monica dan mengaku sebagai tamu yang baru saja check out dengan menyampaikan bahwa penerbangan mereka di-cancel dan berencana untuk check-in kembali di kamar yang mereka gunakan sebelumnya. Dan akhirnya Debbie pun mendapatkan kamar gratis dengan trik yang dia gunakan. Adegan berpindah kepada seorang wanita yang bernama Lou, seorang pebisnis yang menjual minuman alkohol yang dicampur dengan air. Dia merupakan partner in crime si Debbie. Lou mendapatkan pesan dari Debbie untuk bertemu di sebuah pemakaman. Mereka pun bertemu di pemakaman tersebut dan pergi untuk menyusun suatu rencana yang besar. Debbie mengajak Lou untuk bekerja sama mencuri perhiasan yang dikunci dalam ruangan besi 15 meter di bawah tanah. Debbie dan Lou berjalan menuju suatu museum yang akan menjadi tempat diadakannya suatu acara yang besar yang akan memberikan peluang untuk dapat mencuri perhiasan berharga yang direncanakan oleh Debbie. Lou masih berpikir bahwa itu merupakan hal yang mustahil, karena jika mau mencuri di sana, paling tidak membutuhkan sekitar 20 orang dan setengah juta dolar sebagai modal awal untuk menjalankan rencananya. Tapi Debbie sudah memikirkan strateginya matang-matang, yang mana proyek ini hanya membutuhkan 7 orang dan uang sekitar 20.000 dolar. Di satu adegan terdapat konferensi pers Met Gala tahunan. Met Gala ini merupakan salah satu acara dansa dan pameran kostum terbesar yang selalu dilakukan setiap tahunnya. Selalu ada salah satu public figure yang akan menjadi ikon utama pada acara tersebut, dan public figure yang ditunjuk pada acara itu adalah Daphne Kruger. Dialah yang akan menggunakan perhiasan yang menjadi incaran Debbie dan Lou. Di dalam konferensi itu, Daphne mendapatkan pertanyaan dari wartawan, siapakah yang akan menjadi desainer pakaiannya pada acara Met Gala nanti? Daphne memberikan jawaban bahwa dia belum memiliki desainer untuk acara tersebut. Debbie dan Lou melihat ini sebagai peluang untuk mencari desainer yang bisa diutus sebagai mata-mata misi mereka. Siapakah orang yang tepat menurut mereka untuk membuatnya menjadi desainer Daphne? Dan target mereka tertuju pada Roswell. Mereka memilih Roswell karena dia memiliki utang senilai 5 juta dolar, maka besar kemungkinan Roswell mau bergabung dalam rencana Debbie dan Lou. Kemudian Debbie dan Lou menemui Roswell yang terlihat sangat kacau. Mereka berdua menawarkan peluang bagi Rose supaya dia bisa keluar dari masalah keuangannya dengan cara menjadi desainer Daphne Kruger pada acara Met Gala. Debbie dan Lou mencoba menjelaskan kepada Rose bahwa tujuannya supaya Daphne Kruger mengenakan perhiasan yang menjadi incaran mereka. Perhiasan tersebut merupakan kalung berlian tosang dengan berat 2,7 kg yang disimpan dalam ruangan besi selama 50 tahun dengan penjagaan super ketat. Debbie dan Lou mencari lagi target untuk menjadi bagian dari tim. Mereka mencari seorang peretas sistem atau yang biasa disebut sebagai hacker. Selain itu, mereka juga membutuhkan seseorang yang ahli di bidang perhiasan, terutama berlian, yang rencananya supaya perhiasan incarannya dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Debbie menemui kenalannya bernama Amita yang ahli mengenai berlian dan menjelaskan rencananya. Di adegan selanjutnya, ketika Debbie pulang ke rumah, dia melihat Lou sudah mendapatkan hacker yang mereka butuhkan dalam rencana utama. Julukannya adalah Nine Ball. Dengan strategi yang sudah diatur Debbie dan Lou,
Akhirnya mereka bisa membuat Daphne Kluger untuk bertemu dengan Roswell di sebuah restoran. Daphne meminta Roswell untuk menjadi desainernya dalam acara Met Gala. Target selanjutnya yang akan menjadi bagian dari tim Debbie dan Lou adalah seorang pencopet ulung dan sangat ahli dalam mencuri. Dia bernama Constant. Dan calon dari bagian tim Debbie dan Lou yang terakhir adalah Tammy, yang merupakan teman lama Debbie yang pernah bekerja sama dalam hal pencurian juga. Tetapi dia sudah berkeluarga dan tidak mau terlibat dalam hal-hal seperti itu lagi. Tapi Debbie tidak menyerah untuk merayu Tammy supaya mau bergabung, dengan membisikkan berapa jumlah uang yang akan didapatkan jika misi ini berhasil. Lengkap sudah jumlah tim yang diperhitungkan oleh Debbie. Dia mengumpulkan semua anggota tim dalam satu tempat untuk menyusun semua strategi demi mendapatkan berlian dengan berat lebih dari 2,7 kg. Rencana pertama yang Debbie dan timnya lakukan adalah mencari cara agar dapat melihat kalung berlian target mereka secara langsung. Rose dan Amita berdiskusi dan bernegosiasi dengan orang yang bertanggung jawab di tempat penyimpanan perhiasan itu. Kemudian Rose menggunakan kacamata pemberian Tammy untuk melakukan scanning terhadap kalung itu. Secara otomatis, hasil scanning dari kacamata itu akan langsung diterima oleh Tammy untuk dapat dibuatkan replikanya. Rose memulai tugasnya untuk menjadi desainer Daphne. Selain memilih gaun yang baik untuk dipakai Daphne, dia memilihkan kalung yang tepat untuk Daphne gunakan dan mengarahkannya kepada kalung berlian tusang dengan cara mengenakan replikanya yang dibuat dari peniti pada leher Daphne. Debbie dan Tammy mulai untuk mengamati situasi di dalam museum ke setiap sudut yang ada di dalamnya. Tammy mencoba mengalihkan perhatian security dengan bertanya mengenai di mana lokasi yang dia cari. Di sisi lain, Debbie berhasil melakukan coretan terhadap salah satu lukisan yang membuat banyak pengunjung berkerumun untuk melihat lukisan yang bagian wajahnya terhapus. Hal ini menjadi masalah serius bagi museum, karena ini menunjukkan bahwa penjagaan terhadap semua barang-barang berharga di dalamnya dianggap berhasil ditembus. Para petinggi museum tersebut melakukan rapat internal untuk memperbaharui sistem keamanan mereka. Di saat ini juga, Nineball berhasil menyamar menjadi seorang cleaning service untuk dapat masuk ke dalam ruangan rapat dengan alasan mau mengambil sampah dan kemudian menempelkan alat pengintai pada tempat sampah itu, supaya mereka dapat menguping semua rencana pihak museum. Debbie dan Lou menjelaskan kepada tim strategi mereka selanjutnya, di mana tempat yang tepat untuk mengambil kalung tusang dan lokasi yang paling strategis adalah di dalam toilet. Karena hanya di dalam toiletlah tidak ada CCTV. Namun tidak semudah itu, karena mereka harus mencari blind spot atau titik buta. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada satupun tim Debbie yang tertangkap CCTV di depan toilet ketika kalung tersebut dibawa keluar setelah dicuri di dalam toilet. Karena siapapun yang keluar dari toilet itu adalah tersangkanya. Museum itu bekerja sama dengan perusahaan keamanan McAllister, dan Nineball mulai mencari cara untuk dapat menyusup ke dalam sistem keamanan mereka. Dia memulainya dengan mencari nama karyawan yang terkait dengan desain visual bagian dalam museum tersebut yang memiliki titik-titik penempatan CCTV. Dia menemukan satu nama kepala departemen Visual Matrix Design, yaitu Paul Damanian, dan mencari informasi penting tentang orang ini. Yang dia dapatkan adalah Paul memiliki ketertarikan yang sangat besar kepada anjing peliharaan. Nineball melancarkan aksinya dengan mengirimkan link pesan iklan terkait dengan anjing peliharaan ke Facebook Paul. Pada saat Paul menekan link yang dikirim Nineball, maka dia berhasil meretas komputer Paul dan mendapatkan akses untuk masuk ke dalam sistem CCTV museum. Nineball mengatur CCTV yang terletak di depan toilet untuk dapat bergeser otomatis setiap harinya secara perlahan agar mendapatkan blind spot seperti yang direncanakan oleh Debbie. Di adegan lain, Tammy terlihat sedang melamar pekerjaan untuk menjadi koordinator pada acara Met Gala. Hal ini akan memudahkan rencana pencurian terbesar terhadap kalung berlian yang dinilai bisa mencapai lebih dari 150 juta dolar atau sekitar lebih dari 2 triliun rupiah. Tammy mendapatkan di mana posisi meja untuk Daphne Kluger pada Met Gala. Debbie memulai berkeliling area museum, mengamati beberapa tempat sebelum melakukan aksinya supaya berjalan mulus dan tidak tertangkap CCTV. Tammy mencoba untuk berbicara dengan rekan kerjanya, menyarankan supaya mau menggunakan jasa catering kenalannya, dan itu merupakan bagian dari rencananya untuk membuat Lou dapat masuk sebagai orang dalam pada acara Met Gala. Kalung tusang diantarkan kepada Daphne dan Rose supaya dapat mencoba memakainya di leher Daphne dengan penjagaan yang super ketat. Ketika kalung sudah berada di leher Daphne, Rose mencoba membukanya karena mereka akan mencoba gaun untuk Daphne. Tapi kalung tersebut tidak bisa dibuka dengan mudah karena memerlukan magnet khusus untuk membukanya. Rose meminta pengawal kalung itu untuk menunjukkan bagaimana cara melepaskan kalung itu dengan magnet khusus supaya dia bisa diam-diam merekamnya. Ini menjadi tugas berat buat tim Debbie, dan mereka memulai putar otak lagi mencari solusinya. Nineball mencoba menghubungi adik perempuannya yang ahli dalam elektrik dan magnetik,
untuk dapat membantunya dengan membuatkan alat tiruan untuk dapat membuka kalung Tuzang. Acara Met Gala pun tiba, dan tim mulai bersiap-siap menjalankan misi pentingnya. Aksi pertama dimulai dari Constance yang menyamar sebagai pelayan yang mengamati posisi Daphne beserta kalungnya. Lou memulai dengan mengirimkan makanan ke meja nomor 4, tempat Daphne duduk bersama Rose. Sebelum itu, makanan untuk Daphne diberikan suatu obat yang akan membuat Daphne mau tidak mau harus ke toilet. Constance masuk ke toilet untuk mengunci pintu toilet dari dalam, dan hanya menyisakan satu pintu yang tidak terkunci. Hanya dalam selang waktu beberapa menit, Daphne ingin pergi ke toilet karena tiba-tiba merasa mual yang hebat. Dan Daphne masuk ke toilet, kemudian memuntahkan isi perutnya akibat obat pemberian Lou di makanannya. Dua pengawal Daphne terus mengikutinya untuk menjaga kalungnya, tetapi Debbie menjaga di depan toilet untuk memastikan kedua penjaga itu tidak masuk ke toilet dengan alasan itu adalah toilet wanita. Constance mendekati Daphne untuk berpura-pura membantunya sekaligus melepaskan kalungnya. Tammy meminta salah satu pelayan untuk membawa piring kotor menuju dapur yang akan melewati depan toilet. Di saat itu, Constance meletakkan kalung itu ke tray tempat pelayan itu membawa piringnya. Paketnya diterima oleh Amita di dapur dan membawanya ke dalam sebuah toilet. Dan di sini, tugas Amita adalah membagi kalung Tuzang itu menjadi beberapa bagian perhiasan. Di adegan lain, Daphne akhirnya keluar dari toilet. Kedua pengawalnya menyadari bahwa kalungnya sudah tidak ada di leher Daphne dan melihat ke dalam toilet serta menginterogasi Daphne. Kedua pengawal menginstruksikan agar semua pintu keluar ditutup untuk memeriksa semua pengunjung di luar ruangan tempat Met Gala diadakan. Amita masih berusaha untuk membagi kalung tersebut di dalam toilet. Sementara itu, salah satu pengawal kalung berlian mulai memeriksa setiap sudut area dapur dan pandangannya tertuju pada toilet tempat Amita melakukan tugasnya. Waktu semakin sempit dan mereka harus berimprovisasi. Debbie meminta Tammy untuk langsung berpura-pura menemukan kalung berlian itu di sebuah parit dan mengambilnya dari dalam air. Tammy pun meletakkan kalung berlian imitasi yang dibuatnya ke dalam air dan seolah-olah dia menemukan kalung yang hilang itu. Saat itu juga, semua tim keamanan museum diminta untuk kembali ke pos mereka masing-masing. Dan penjaga kalung berlian yang sudah hampir menemukan Amita akhirnya meninggalkan area dapur. Semua tamu dipersilakan untuk masuk kembali. Constance keluar dari tempat persembunyiannya menuju Amita untuk mengambil kalung berlian yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian dan segera membawanya. Kemudian dia membagikan perhiasan itu ke semua anggota tim untuk dapat langsung digunakan, sehingga tidak begitu mencurigakan ketika dibawa keluar museum. Di adegan selanjutnya, memperlihatkan seorang pria yang sedang meminta 2 gelas whisky kepada bartender. Kemudian muncullah Debbie di sebelahnya, yang dengan sengaja menabrakkan dirinya ke pria itu. Pria itu bernama Claude Baker, dan dia adalah pendamping pria Daphne di acara tersebut. Selain itu, pria ini sebenarnya adalah mantan kekasih Debbie, yang mengkhianati dan menjebak Debbie, sehingga membuatnya dipenjara selama 5 tahun di awal cerita film ini. Ternyata Debbie sudah mengatur rencana supaya Claude Baker mendapatkan posisi untuk duduk di sebelah Daphne untuk membalaskan perbuatannya. Semua tim terlihat sudah mendapatkan perhiasannya masing-masing untuk dibawa keluar dari area museum. Kalung berlian Tuzang imitasi dibawa kembali ke tempat penyimpanan kalung yang asli dan langsung diperiksa keasliannya. Seketika disadari, ternyata kalung berlian itu tidak asli dan mereka sudah kehilangan aset berharga yang sangat mahal. Petugas asuransi bernama John Fraser mendatangi tempat penyimpanan kalung Tuzang untuk mencari tahu mengenai kasus pencurian kalung ini dan mulai menginterogasi semua orang yang dicurigainya. Dari setiap orang yang bisa menjadi tersangka pencurian ini ternyata tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. John masih terheran-heran karena di dalam acara itu terdapat Debbie yang sangat dikenalnya sebagai penipu dan pencuri, tapi tidak dapat dicurigai karena tidak ada bukti yang mengarahkan pencurian ini dilakukan oleh Debbie. Kemudian semua tim terlihat bersantai sambil ngobrol-ngobrol setelah bekerja keras. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang ke tempat mereka. Dia adalah Daphne Kluger. Semua tim tampak terkejut dengan keberadaan Daphne. Ternyata Debbie dan Lou yang mengundangnya untuk datang. Hal ini dilakukan mereka berdua karena Daphne mengetahui gerak-gerik mencurigakan ketika dia diminta menggunakan kalung berlian Tuzang hingga hari terjadinya pencurian kalung itu. Dan Daphne berhasil untuk mengelabui John untuk tidak mencurigai Debbie. Itulah yang memutuskan Debbie dan Lou untuk mengajak Daphne ke tempat mereka. Debbie menjelaskan kepada tim bahwa John akan tetap mencari siapakah dalang utama dari pencurian ini. Dan dia sudah mempersiapkan semuanya. Targetnya adalah Claude Baker, yang merupakan mantan kekasih yang sudah membuatnya dipenjara selama 5 tahun. Ini adalah hari pembalasan dendam Debbie untuk Claude. Ketika Debbie berpura-pura menabrakkan dirinya ke badan Claude,
Dia memasukkan bagian dari kalung Tuzang ke kantung bagian dalam jas Cloud. Debbie dan Tammy mengatur rencana dengan meminta beberapa wanita berusia tua untuk membantu menjual perhiasan hasil curian mereka. Wanita tua tersebut mengaku kepada pembeli bahwa perhiasan itu adalah warisan dari keluarga mereka secara turun-temurun, sehingga mereka juga tidak mempunyai alasan untuk dicurigai atas hilangnya kalung berlian Tuzang. Adegan berpindah ke John Fraser yang tidak ada hentinya menyelidiki kasus hilangnya kalung berlian itu dengan menemui Claude Baker dan menginterogasinya. Kemudian John Fraser mengajak Debbie untuk bertemu di salah satu tempat makan untuk menanyainya beberapa hal. Bisa dibilang mereka adalah teman lama, karena John berhasil 2 kali menangkap ayahnya Debbie ke penjara dan kakak laki-lakinya 1 kali ke penjara. Dan Debbie sudah dikenal sebagai penipu oleh John. John meminta Debbie untuk menyerahkan kalung itu, tapi Debbie hanya bisa memberikan petunjuk untuk dapat menemukan sebagian kecil dari kalung itu. Dan Debbie meminta John untuk membuat surat penggeledahan kepada Claude Baker jika dia sudah memiliki buktinya. Di samping itu, jebakan untuk Claude segera dilakukan oleh Daphne. Dia menghubungi Claude untuk bertemu di tempat Claude. Daphne memborgol Claude di ranjang, sehingga dia bisa mencari jas yang digunakannya di acara Met Gala untuk mengambil bagian dari berlian yang ada di kantongnya, kemudian diletakkan di atas meja kamar Claude. Debbie mendapatkan foto perhiasannya dan dikirimkan ke John untuk dia membuat surat penggeledahan ke rumah Claude Baker. Keesokan harinya, polisi datang menjemput Claude untuk proses investigasi. Claude Baker mengaku sangat tidak tahu menahu mengenai kejadian ini dan terus mengelak karena memang bukan dia pelakunya. Tapi pihak kepolisian menyampaikan ke Claude bahwa ada 4 wanita tua yang memindahkan sebagian besar uangnya ke rekening salah satu perusahaan Baker Holdings LLC. 4 wanita tua itu adalah orang suruhannya Debbie untuk dapat menjual perhiasan hasil curiannya. Dengan pemindahan uang yang cukup besar ke perusahaannya Claude, itu dapat menjadikan bukti yang kuat bahwa Claude adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya kalung berlian Tuzang seberat 2,7 kg. Di akhir perbincangan, Debbie menjelaskan kepada anggota timnya kalau ada kesempatan untuk mencuri lebih dari 1 perhiasan, kenapa tidak dilakukan? Ternyata Debbie dan Lou memiliki rencana tambahan yang dilakukannya untuk mencuri perhiasan-perhiasan lainnya ketika semua tamu disuruh berkumpul di luar area museum. Karena lengahnya penjagaan di saat itu, maka Lou dengan bantuan temannya yang lain berhasil mengambil semua perhiasan yang tersisa dengan menggantinya dengan replika yang sudah dia buat sebelumnya. Tidak tanggung-tanggung, dengan hasil curian itu, maka mereka bisa mendapatkan jatah uang senilai 38,3 juta dolar per orangnya, atau sekitar 536 miliar rupiah. Begitulah kisah rencana hebat tante-tante yang sangat cerdas dalam mendapatkan jutaan dolar meskipun dengan cara mencuri perhiasan. Dan di akhir film, mereka berdelapan sangat menikmati hasil kerja kerasnya. Semoga ceritanya menghibur dan terima kasih sudah menonton sampai selesai.